lagi bersama Sabrina dan Pipa. Sekarang kita akan membahas tentang perusahaan IC. Kalian tahu gak sih di perusahaan IC itu ada apa? Ada apa ya? Hari ini kita akan mendatangkan semua narasumber untuk menjelaskan kasus ini. Let's go! Halo, saya Yasmin. Saya sebagai aktivis pekerja perempuan. Halo, saya Farah. Saya sebagai perwakilan pemerintah. Saya Nabil, saya sebagai ahli ketenaga kerjaan. Halo semuanya, perkenalkan saya Asa. Saya sebagai mantan pekerja karyawan Aisyah. Halo, saya Muhammad Rafa. Saya sebagai perwakilan manajemen perusahaan AIS. Belakangan ini, kasus dugaan ketimpangan gender di ICER sempat ramai dibicarakan. Ada isu beban berlebih dan kurang adilnya kepada pekerja perempuan. Nah, mari kita bahas bersama kepada narasumber pertama untuk menjelaskan apa itu ketimpangan gender. Jadi, ketimpangan gender itu adalah ketika laki-laki dan perempuan tidak mendapatkan kesempatan, perlindungan, atau upah yang sama di tempat kerja. Dalam kasus ICER ini, banyak pekerja perempuan yang mengeluh karena jam kerja yang panjang, beban yang berat, dan kurangnya perhatian terhadap kesehatan reproduksi. Nah, ini menunjukkan masih adanya diskriminasi gender. Terima kasih Yasmin untuk penjelasannya. Makasih, dadah. Wah, menarik sekali ya penjelasan dari Yasmin tadi. Sekarang kita akan mendengarkan penjelasan dari Pak Rafa. Sekarang saya sudah bersama narasumber dari perwakilan perusahaan Aisyah. Bagaimana tanggapannya Pak Rafa? Terima kasih sudah mengundang saya ke sini. Jujur, isu ini menjadi pembelajaran besar banget buat kita. Kita sadar banget bahwa dunia kerja harus lebih ramah dan adil untuk semua pekerja, termasuk pekerja perempuan. Sejak kasus itu mencuat, kami melakukan banyak perbaikan. Ada mulai dari penyusunan jam kerja supaya lebih manusiawi, memastikan hak cuti hamil berjalan tanpa hambatan, dan sampai membuka peluang karir yang setara untuk perempuan di semua level perusahaan. Seperti itu ya Pak Rafa. Begitu penjelasan dari Pak Rafa. Terima kasih Pak Rafa. Terima kasih. Semuanya, tadi kita sudah mendengar dari perwakilan manajemen IC. Sekarang saya akan mendatangkan narasumber dari mantan pekerja IC. Kak Asa, bolehkah Anda membagi pengalaman Anda saat bekerja di IC seperti apa? Saya senang bisa berbagi. Dulu memang terasa berat karena jam kerja dan fasilitas yang kurang bagi pekerja perempuan. Tapi setelah ada perubahan, beberapa teman saya bilang situasi ini mulai membaik. Saya berharap kedepannya para perusahaan akan lebih menghargai pekerja perempuan. Makasih ya Kak Asa. Bu Farah, apa langkah pemerintah untuk menghadapi isu seperti ini? Jadi pemerintah terus mendorong perusahaan agar menerapkan prinsip gender equality in workplace. Kami juga melakukan inspeksi ketenaga kerjaan dan memberikan penghargaan bagi perusahaan yang melakukan praktik ramah gender. Kami juga berharap masyarakat agar untuk mengawasi dan melapor bila terjadi pelanggaran. Seperti itu ya. Baik, terima kasih ya. Baik, sekarang saya sudah bersama ahli tenaga kerja yaitu Bapak Nabil. Boleh berikan pendapat Bapak tentang kasus ini? Ya, pendapat saya adalah kasus Aisyah adalah contoh bahwa kesetaraan gender di dunia kerja itu masih sangat perlu diperjuangkan. Nah, pemerintah sudah punya undang-undang ketenaga kerjaan dan perlindungan perempuan, tapi implementasinya di lapangan tuh masih sangat kurang, bisa dibilang jelek. Nah, saya berharap bukan hanya sekedar ditulis seperti ini, itu jangan hanya ditulis di undang-undang, tapi dilaksanakan dan dijalankan dengan baik seperti itu. Ya. Baik, terima kasih atas masukannya Bapak Nabil. Halo semuanya, sekarang kita sudah mengumpulkan para narasumber. Ya, jadi kita di sini akan mengumpulkan para pendapat dari narasumber yang berada di sini. Menurut kamu perubahan ini sudah benar-benar atau ada yang masih perlu? Menurut aku, perubahan itu masih perlu ditingkatkan, terutama soal fasilitas
dan hak sehat yang layak. Terima kasih untuk semuanya. Ya, saya harap kasus seperti ini tidak akan terulang lagi ya. Saya setuju, Pak Nabil, karena kalau tidak diawasi, perumahan bisa berhenti di tengah jalan. Perlu juga edukasi bagi pekerja tentang hak-hak mereka, biar mereka berani bicara. Banget nih pelaksanaan pekerja itu penting supaya mereka tidak takut menyuarakan masalah. Dari diskusi hari ini, kita belajar bahwa penyimpangan gender di tempat kerja bukan hanya tanggung jawab perusahaan, tetapi pemerintah dan masyarakat. Keadilan gender penting agar semua pekerja, baik laki maupun perempuan, mendapatkan hak yang sama dan bekerja bermartabat serta bermartabat. Ya, itu dia. Pendapat pada narasumber tersebut dan kesimpulan semoga dapat dipahami ya teman-teman. Sekian dari kami. Dadah. Isu kesetaraan gender bukan semata isu perempuan saja. Kita semua, perempuan, laki-laki, berbagai organisasi dan institusi di Indonesia terus berkomitmen untuk meneruskan perjuangannya. Kesetaraan gender adalah masalah yang nyata dan serius. Perempuan memiliki potensi yang sangat besar, tapi masih banyak ketimpangan dalam berbagai dimensi. Mau itu support, akses, kesempatan yang menjadikan kontribusinya tidak optimal. Salah satu implikasinya, jumlah angkatan kerja perempuan terpaut 25% lebih rendah dari laki-laki. Mari kita bahas satu contoh di sektor kesehatan. WHO melaporkan bahwa 70% pekerja medis di era pandemi didominasi perempuan. Tapi masih sangat sedikit yang ada di posisi pimpinan. Dan ini tidak hanya dalam dunia medis. Hal yang sama terjadi di berbagai sektor. Selain masalah kesetaraan upah, perempuan juga sering mendapatkan kerja tambahan, diberi beban pekerjaan ganda, bahkan rentan pelecehan, kekerasan, dan sering menjadi korban bias gender. ILO juga mengatakan resiko perempuan kehilangan pekerjaan di masa pandemi lebih tinggi. Lalu, mengenai inklusi ekonomi. Ekonomi Indonesia digerakkan oleh UMKM dan 62% UMKM kita dimotori oleh perempuan. Tapi data menunjukkan bahwa perempuan masih sulit mendapatkan akses untuk pendanaan. Oleh karena itu, kita harus memberikan support ekstra kepada UMKM perempuan dalam menghadapi tantangan literasi keuangan dan digital, seperti akses ke kredit dan investasi, serta masuk ke supply chain nasional dan global. Dan bukan hanya itu, masalah gender adalah isu yang sistemik dan kita harus bersama-sama bekerja mematahkan bias serta persepsi yang mengkerdilkan perempuan. And this requires teamwork.